Halo guys, kembali lagi bersama saya Rais Purnama. Di sini saya akan menceritakan alur cerita film Down the Range 2017. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja. Pada awal film, kita diperlihatkan oleh sekumpulan remaja yang mengalami pecah ban di tengah jalan. Di dalam mobil tersebut berisikan 3 wanita dan 3 pria. Rombongan remaja tersebut awalnya berencana untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya Jody. Namun, mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban di tengah jalan, di daerah yang sangat terpencil. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang mencurigakan. Mereka berencana mengganti ban mobil dengan ban cadangan. Dalam keadaan yang seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya mengajak selfie untuk diposting di akun sosmednya. Saat Jeff mengganti ban mobil, tiba-tiba saja ban mobil menggelinding dikarenakan posisi jalan yang sedikit menanjak. Dengan sigap, Jeff pun segera mengambil ban tersebut. Namun Jeff terkejut karena dari dalam ban tersebut keluar sebuah peluru. Di sisi lain, teman-temannya Jeff asik mengobrol di samping mobil yang teduh dan Eric yang baru selesai pipis. Tiba-tiba, Todd melihat ban mobilnya yang bergelinding dan Todd bergegas berlari dan mengambil ban tersebut. Di saat yang bersamaan, Sarah ingin melihat kondisi ban yang menggelinding. Namun Sarah terkejut karena melihat kondisi Jeff yang tewas secara mengenaskan. Tiba-tiba, tidak lama kemudian Sarah pun juga harus terkena tembakan yang tidak tahu asalnya dari mana. Todd yang tidak menyadari adanya bahaya pun masih berusaha memanggil-manggil Sarah. Karen dan Jody yang melihat keadaan Sarah pun terkejut. Di saat Sarah berpaling menghadap Todd, benar saja bola mata Sarah sudah tertembus sebuah peluru, dan pada saat itu juga Sarah harus terkena tembakan lagi. Karen yang menyadari adanya bahaya, dia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Namun sayangnya Todd harus terkena tembakan di bahu kirinya, dan untungnya Todd masih bisa selamat. Sedangkan Eric yang posisinya jauh dari mobil, dia harus berlindung di samping batang pohon. Mereka pun ditembakin tanpa henti. Mereka tidak menyadari bahwa ban mobil yang pecah tersebut ternyata adalah perangkap dari si penembak. 1 jam kemudian, mereka mulai menyusun rencana. Mereka pun berencana untuk menghubungi bantuan, namun sialnya, di tempat itu tidak ada sinyal handphone. Namun Karen berkata bahwa di arah belakang mobil dia sempat mendapatkan sinyal handphone. Tak berapa lama kemudian, Todd mencoba mengarahkan handphonenya dengan menggunakan sebuah tongsis ke arah tersebut. Namun sialnya, handphone yang digunakan Todd terkena tembakan juga. Todd pun punya rencana kedua dengan cara memasukkan gigi mobil ke posisi netral agar mobil bisa didorong mundur. Mereka pun lalu membuat formasi dengan Jody berada di depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Sarah berada di belakang untuk membuat orang-orangan dan Todd bertugas untuk masuk ke dalam mobil untuk membuat gigi mobil netral. Ketika penembak mulai menembaki orang-orangan yang dipasang Sarah, Todd bergegas masuk ke dalam mobil dan berusaha mencantolkan kunci mobilnya. Namun karena terus-terusan ditembak, Todd pun akhirnya memilih untuk berlindung. Namun di saat itu, Jody berhasil merekam asal tembakan tersebut, dan mereka pun akhirnya mengetahui bahwa tembakan tersebut berasal dari sebuah pohon di seberang jalan yang jauh. Todd yang melihat sebuah perkakas di balik mobil pun memiliki sebuah rencana, dan dia akhirnya nekat untuk berlari mengambil perkakas itu. Todd yang berhasil mengambil perkakas itu langsung membongkarnya dan membuatnya sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric yang berada di balik batang pohon pun hanya bisa pasrah. Todd yang berhasil membuat pelindung menyuruh Karen dan Jody untuk menahan mobil, sedangkan Todd masuk ke dalam mobil untuk menetralkan gigi mobil. Namun sayang, Todd harus kembali terkena tembakan di lengan kanannya dan Todd pun langsung terjatuh. Seketika itu juga mobil pun berjalan ke bawah dan Karen dan Jody pun berusaha untuk menahan mobil tersebut. Karena kuatnya mobil, genggaman Jody pun terlepas dan menyebabkan Jody terjatuh dan berada jauh dari mobil. Untungnya, ban mobil yang belum dibaut pun terlepas dan menyebabkan mobil itu terhenti. Namun anehnya, sang sniper yang melihat Jody berada jauh dari mobil tidak menembaknya. Seketika itu juga, Karen berteriak ke Jody untuk segera berlindung.
karena sang sniper sedang mengisi peluru. Namun naas, jeda tembakan itu hanyalah jebakan dari sang sniper yang akhirnya menyebabkan Eric yang berusaha lari pun harus tertembak di bagian kakinya. Seketika itu juga, Eric pun terjatuh dan pingsan. 1 jam kemudian, Todd yang merasa kehausan pun melihat sebotol air di dalam mobil. Karen pun berusaha mengambil air tersebut dengan menggunakan sebuah palu dan berhasil. Mereka pun harus berbagi minuman walaupun sama-sama haus. Eric yang ketika itu ingin minum pun tiba-tiba ditembak lagi di tangannya. Hingga Eric semakin parah dan tidak berdaya. Todd yang benar-benar merasa kehilangan Sarah, dia pun dengan nekatnya berjalan menghampiri jasad Sarah. Namun anehnya sang sniper tidak langsung menembak Todd. Todd pun akhirnya menantang sang sniper untuk menembak dirinya. Secara tidak sengaja Todd melihat mobil yang sedang berjalan ke arahnya. Todd pun dengan sigap berteriak agar mobil tersebut tidak mendekat. Namun sayangnya sang sniper pun kembali menembaki Todd hingga akhirnya Todd terkena tembakan dan tewas di samping jasad Sarah. Sang pengemudi yang menyadari adanya keanehan di depannya pun berusaha memanggil suaminya yang tertidur. Dia mengira ada sebuah kecelakaan di depannya. Tak berselang lama, tangan pengemudi mobil tersebut juga harus terkena tembakan dan menyebabkan mobil mereka oleng dan terbalik. Wanita pengemudi mobil tersebut pun tersadar dan berusaha berdiri. Namun wanita tersebut harus terkena tembakan hingga tewas. Begitu juga dengan suaminya yang berusaha bangkit dan menghampiri anaknya. Namun Karen berteriak agar tidak mendekat dan segera menelepon 911. Karena kebetulan posisi bapak itu berada tepat di tempat yang sudah ada sinyal. Di saat bapak itu sedang menghubungi 911, sang sniper pun menembaki mobilnya hingga meledak. Dan si bapak pun harus tewas karena terbakar. Di seberang jalan, terlihat anak dari kedua orang tadi tersadar. Baru saja anak itu duduk, sang sniper pun langsung menembaknya hingga tewas. Jody dan Karen pun semakin bingung bagaimana caranya menghindar dari sniper tersebut. Tak berselang lama, Karen pun akhirnya memiliki rencana untuk membuat asap dengan cara membakar mobil mereka. Karena dengan asap, sang sniper tidak akan bisa melihat keberadaan mereka, dan mereka pun memiliki kesempatan untuk berlari ke tempat yang lebih aman. Malam pun tiba. Karen dan Jody pun memulai rencananya dengan memulai mengumpulkan barang-barang yang ada untuk digunakan untuk membakar mobilnya. Setelah berhasil membuat api, tiba-tiba Karen melihat sebuah mobil polisi yang berhenti. Ternyata panggilan 911 yang dibuat bapak-bapak tadi berhasil, dan polisi pun mengirimkan bantuan dengan membawa sniper. Namun sang polisi yang berada di balik kemudi yang sedang menelepon bantuan pun harus terkena tembakan, karena polisi mereka disadari oleh sang sniper. Naasnya, polisi yang tertembak dan tewas itu tidak sengaja kakinya menginjak pedal gas hingga mobilnya melaju tanpa kendali. Di saat yang bersamaan, Karen pun berusaha mengajak Jody untuk berlari, karena menurutnya inilah kesempatan yang pas. Namun Jody tidak mau karena belum berani. Mau tidak mau, Karen pun harus berlari sendirian. Karena asap yang mulai menipis, Karen pun harus terkena tembakan hingga tewas di tempat. Polisi yang tadinya berempat pun kini tersisa 2 orang. Jody akhirnya memberanikan diri untuk berlari menghampiri polisi tersebut. Di saat itu juga terjadi adu tembak yang menyebabkan semua polisi itu tewas dan menyisakan Jody seorang diri. Jody yang tidak punya pilihan lagi, memilih untuk nekat masuk ke dalam mobil dan berencana untuk menabrak pohon yang digunakan penembak itu bersembunyi. Hebatnya, Jody pun berhasil dan menyebabkan sang sniper itu terjatuh. Jody pun bergegas mengambil senjata dan menodongkannya ke penembak itu. Sang penembak itu pun berusaha mendekati Jody dengan sebuah pisau. Karena semakin panik, Jody pun akhirnya berhasil menembak orang itu berkali-kali. Karena orang itu masih hidup, Jody berusaha untuk menembaknya lagi, namun naas senjata yang digunakan Jody macet. Jody pun akhirnya memukuli kepalanya dengan senjata. Hingga akhirnya Jody melihat sebuah goresan nama-nama korban di senjata tersebut.
Karena kesal, Jody kembali memukul kepala sang sniper hingga akhirnya tanpa sengaja senjata itu menembak dan tepat mengenai Jody hingga tewas. Dan ketika itu film pun berakhir. Sampai di sini dulu video dari saya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.